Jadi kadang-kadang ketika kita membuat display campaign itu terlalu banyak budget yang kita keluarkan hanya untuk mendapatkan targeting yang tepat gitu kan. Nah, karena ketika kita membuat display campaign baru tanpa adanya insight, ya otomatis kan kita akan banyak mencoba berbagai macam penargetan, ya, baik penargetan audiens ataupun penargetan dari sisi konten, ya, placement, topik ataupun keyword gitu. Jadi kita tidak mungkin bisa menemukan pola yang langsung pas gitu, ya. Nah, maka dari itu cara yang saya mau sampaikan ini diharapkan bisa menjadi solusi lah ya, atau mungkin sebagai tambahan informasi lah buat teman-teman ya, sehingga sebelum menjalankan display campaign gitu ya, teman-teman sudah punya gambaran nih penargetannya harus seperti apa. Nah, di saya seringkali memulainya dari search campaign dulu gitu. Jadi setiap kali ada bisnis baru itu saya akan fokus dulu di search campaign ya, karena search campaign tentu saja ya intennya kan kuat ya, karena orang mengetikkan keyword di Google itu intennya kuat gitu. Sementara ketika display campaign dijalankan itu kita tidak bisa memastikan orang itu memang sedang mencari ya, sedang membutuhkan atau sedang ingin membeli sebuah produk yang kita jual, kan nggak gitu ya. Tapi berdasarkan tadi bisa berdasarkan ketertarikan ya, atau berdasarkan habit, atau berdasarkan uh, placement topik tertentu ya, atau keyword gitu. Nah, yang saya lakukan adalah membuat sebuah observation. Observation itu kan kalau diartikan adalah pengamatan ya, mengumpulkan sebuah data ya yang akan kita gunakan di display campaign, tapi data tersebut kita dapatkan di search campaign. Nah, jadi saya kasih contoh kayak gini nih ya. Di sini ada search campaign ya, di campaign conversion ini. Jadi di campaign conversion ini kalau teman-teman lihat di audience, saya masukin sebanyak 744 audience. Ya, jadi saya masukin aja tuh semua audience yang bisa saya masukin. Ya mungkin kalau penargetannya lengkap dimasukin semua mungkin lebih ya. Saya nggak tahu nih 744 ini saya udah maksimal atau enggak gitu. Saya agak lupa. Tapi setidaknya in market dan paling utama in market lah, paling utama in market ya. Karena in market itu dia menargetkan orang yang memang sekarang sedang aktif melakukan research gitu ya. Jadi intent bukan sekarang ya, apa namanya, akhir-akhir ini gitu ya. Jadi kalau ada sebuah perilaku yang berbeda dari seseorang, ya misalnya dalam waktu dekat ini saya banyak mencari perumahan misalnya. Karena mungkin saya lagi riset mau beli rumah gitu. Nah, Google tahu akan hal itu. Ya. Nah, itu saya akan dimasukkan ke dalam in market. Begitu ya. Nah, jadi in market ini sangat cocok memang kalau kampanyenya untuk goalnya conversion gitu. Jadi paling utama in market kita masukin di sini. Tapi kalau mau lebih lagi ya udah affinity-nya masukin juga. Ya, atau yang lain detail demografik udah masukin aja. Pokoknya apa yang kita masukkan di sini itu tidak akan mengganggu dari penargetan campaign yang utama. Ya. Itu tidak akan mengganggu. Jadi nggak ada salahnya kita mau masukin sebanyak mungkin dalam hal ini. Ya, jadi kalau makin banyak ya nggak apa-apa. Jadi kita makin banyak observation yang kita lakukan, intinya gitu. Ya, jadi masukin aja. Nah, masukinnya kalau misalnya lewat sini ya pasti satu-satu ya. Tapi kalau lewat Google Ads Editor teman-teman bisa masukin langsung banyak. Nah, jadi di sini kita harus memilihnya observation. Jangan sampai teman-teman memilih targeting karena ini akan membuat penargetan search ini menjadi narrow. Ya, di narrow oleh audience. Nah, ini kan salah kalau gitu. Nggak akan tayang nanti iklannya ya. Ini harus observation. Nah, ketika kita observation, ini juga kita tentukan mau level mana. Kalau saya sih level campaign aja gitu ya. Level campaign aja karena ini cuma buat observation. Ya, nggak perlu harus level
add group lah gitu ya. Jadi level campaign aja, observation, udah di sini masukin semua ya. Udah centang semua aja. Oh ya, mungkin ada yang belum saya masukin juga ya. Oh ya, jadi masukin semua aja gitu. Terutama ini berarti yang saya masukin ya, in market ya. Affinity ada yang saya nggak masukin berarti. Cuman in market ya in market aja. In market aja udah banyak ya. Sepertinya itu in market aja tuh yang saya fokuskan tuh. Ya, ini di dalam sini dibuka lagi nih. Ya, teman-teman, di sininya ini masih banyak lagi gitu. Tuh. Kalau memang mau mungkin ya lebih 1.000 pastinya kan dimasukin semua. Gitu. Ya, saya tadi cuman fokusnya in market. Oke. Kalau sudah dipilih seperti ini, ya, udah tinggal di save. Di save, biarkan jalan, ya, biarin aja jalan gitu seperti biasa. Teman-teman fokus mengoptimasi search campaign-nya aja gitu. Optimasi seperti biasa gitu ya, keyword search term-nya gitu ya, bidding strateginya. Perhatikan metrik-metrik yang mendukung ya untuk mengoptimasi conversion apa saja gitu. Seperti biasa lah. Nah, tapi ketika misalnya kita sudah coba jalankan 1 minggu, 2 minggu ya, atau 1 bulan, kita bisa melihat di sini ya kolom conversionnya gitu. Yang kita lihat ya sebenarnya sih di sini paling fokusnya di conversion aja ya. Sinilah, dua ini ya. Kalau saya cuma 2 ini aja udah cukup. Jadi di sini kita bisa melihat audiens mana saja yang memenuhi, yang menurut kita bagus untuk kita gunakan di di display campaign gitu. Ya, jadi nanti di sini tinggal kita filter aja nih. Ini kan banyak ya. Udah banyak banget nih. Kita filter aja di sini. Kita filter, pertama yang kita filter conversionnya ya, conversionnya semua yang ada conversion. Kalau semua yang ada conversion, karena ini ada koma-koma gini ya, karena saya pakai non last and first click yang di attributionnya ya, berarti ada koma-koma ya, yang 0, sekian saya nggak masukin deh. Saya masukin yang conversionnya mulai 1 ke atas ya, berarti di sini saya masukin 0,9, sininya greater than ya, nah lebih besar dari 0,9, jadi 1 seterusnya gitu. Apply. Nah dari sini kita udah memfilter ya, udah lebih sedikit kan gitu. Nah kemudian di sini nanti tambahkan lagi aja cost per conversion. Nah, teman-teman itu harus menentukan batas toleransi cost per conversion yang dianggap worth it ya, yang dianggap worth it atau sesuai dengan KPI yang ditargetkan gitu. Misalnya 20.000 misalnya. Nah, di sini saya memilihnya ini ya, lebih kecil atau sama dengan 20.000. Misalnya 20.000. Balik lagi sih kalau misalnya teman-teman nilai toleransinya 25.000 ya 25.000 gitu. Tergantung ya. Kalau misalnya 25.000 dan udah dihitung-hitung sampai ke profitnya masih masuk gitu dengan cost per conversion 25.000, ya udah kita tentukan nilai batasnya 25.000. Kita apply. Nah, di sini kita akan melihat ya, semua yang ada di sini pasti cost per conversionnya 25.000 di bawah ya. Dari 25.000 ke bawah, dan semuanya sudah ada conversion di atas 1 ke atas gitu ya. Nah, di sini ada 57 ya, 57 audience yang kita bisa katakan ini ada audience yang layak untuk digunakan di display campaign. Kenapa? Karena sudah jelas dari hasil observation yang kita terapkan, yang kita jalankan selama ini, audience ini menunjukkan hasil yang bagus gitu ya di konversinya gitu. Walaupun ini diambil datanya dari search campaign, gak apa-apa gitu. Jadi ini jauh-jauh lebih baik ketimbang kita langsung menjalankan display campaign tanpa ada insight. Jadi kayak teman-teman udahlah asal aja gitu, broad aja atau gimana gitu. Nah, ya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja. Cuman maksud saya teman-teman akan mendapatkan
lebih mudah lah ya, lebih mudah. Jadi ketika buat display campaign kan udah tahu, oh ini targetingnya begini gitu. Nanti ketika mau testing lagi sana sini di display campaign, ya memang harus begitu, ya silahkan gitu, dicoba lagi gitu. Tapi setidaknya kita sudah punya ini ya, sudah punya gambaran bahwa audiens yang bagus itu seperti apa gitu ya. Oke ya teman-teman ya, dan untuk penerapannya itu hanya bisa nanti digunakan di standar ya. Kalau ini ada satu contoh, ini smart display, ini hasilnya bagus ya, ini hasilnya bagus, sudah jalan 1,7 juta, konversinya sekian, dan ininya juga cost per conversionnya juga murah. Nah ini bagus ya, justru lebih rendah, walaupun kualitasnya tidak bisa dikomparasikan ya dengan search ya gitu. Jadi tidak apple to apple kita membandingkan kualitas sebenarnya, tapi kita layak dan memang harus uji coba juga gitu ya. Jadi ketika saya melihat hasil dari smart display campaign ininya bagus, sebelum saya menaikkan budget ya, itu saya coba dulu menggunakan nomor CS yang beda gitulah, yang dikhususkan gitu. Jadi kita mau mencoba kualitas yang didapat dari sini tuh apakah benar-benar bagus gitu ya, atau cuman data aja, data di sini aja yang bagus gitu. Nah, ketika misalnya kita coba tes beberapa hari, kita lihat oh memang secara perhitungan masih masuk, masih oke gitu. Ya udah, berarti dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan ini bagus performance-nya dan siap untuk dinaikkan budgetnya ya. Oke, mungkin sementara seperti itu aja. Jangan lupa subscribe channel ini kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, dan bermain juga di blog saya karena suka ada artikel yang khusus saya tulis di sini, tidak dimuat di media lainnya. Dan akhir-akhir ini juga saya coba luangkan waktu untuk aktif di Instagram ya. Jadi teman-teman jangan lupa follow Instagram saya, dicari aja Rendras Doya ya. Dan di sini saya akan rutin menulis tips-tips ya, tips trik atau tips-tips yang berkaitan dengan Google Ads. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.